Komunitas Amatoa Kajang adalah salah satu komunitas adat tertua di Sulsel yang keberadaannya masih dirasakan hingga saat ini. Mereka hidup dan menetap di kawasan yang disebut kawasan Amatoa Kajang yang terletak di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Mereka dikenal luas karena konsistensinya dalam menolak modernisasi dan tetap menjaga adat istiadat, termasuk menjaga hutan yang tetap lestari hingga saat ini. Tak banyak yang tahu tentang asal-usul komunitas adat yang identik dengan pakaian hitam ini. Dari berbagai informasi yang ada, terangkum sedikitnya 3 mitos asal mula orang-orang Kajang, antara lain mitos Tumanurung, Petung, dan kedatangan Datuk Manila dari Luwu. Pertama, mitos Tumanurung sebagai manusia pertama yang turun dari langit mengendarai seekor burung yang disebut Kajang di puncak bukit berbentuk tempurung yang dikelilingi air. Nama Kajang konon berasal dari nama burung tersebut. Tempat pendaratannya disebut Tanah Toa, tanah mula-mula, sedangkan Tumanurung bernama Amatoa atau orang terdahulu, orang yang tua. Dikisahkan bahwa Amatoa kemudian lenyap setelah meninggalkan keturunan. Dari keturunannya muncul pemimpin pada tiap generasi yang juga disebut Amatoa. Mitos inilah yang melegitimasi terbelahnya masyarakat Kajang ke dalam dua komunitas, yaitu komunitas Tukamasya atau orang sederhana dan komunitas Tukasaya atau orang yang berkuasa. Komunitas Tukamasya hidup dalam lingkup spesifik dipimpin seorang Amatoa yang berganti sesuai aturan mereka, berpakaian hitam, hidup bertani, subsisten, mempraktikkan hidup sederhana dan seimbang lingkungan, menganut agama Patuntung. Sementara komunitas Tukasaya adalah komunitas dari turunan yang memerintah secara formal, hidup berkecukupan, dinamis, mengikuti perkembangan dan menganut agama Islam. Kedua, mitos Patong. Mitos tentang munculnya seorang wanita dari dalam suras bambu atau Patong bernama Batara Malawang. Dari wanita Patong ini lahir pertama Tau Kale Bajo atau berbadan seperti labu yang menjadi asal mula silsilah Kareng Lembang atau desa Lembana sekarang. Kedua, Tau Sapelilanna atau yang bercabang lidahnya sebagai pemula silsilah Kareng Ilau atau desa Positana sekarang. Ketiga, Tau Tentaiya Matanna atau yang bermata juling sebagai asal mula silsilah Kareng Laikang atau kelurahan Laikang sekarang. Dan keempat, Tau Kaditi di Simbalenna atau yang kecil sanggulnya, konon immortal. Ketiga, mitos tentang kedatangan Datuk Manila dari Luwu yang kawin dengan penduduk lokal bernama Gallo Kuto. Datuk Manila datang dengan perahu berlayar emas bernama Kajang. Nama perahu itulah kemudian dijadikan sebagai nama tempat mereka mendarat. Datuk Manila datang bersama 3 utusan lain, yakni Datuk Lia yang berkunjung ke Bone, Datuk Junjungan ke Selayar, dan Datuk Sidokbo ke Boa. Datuk Manila konon ditawari emas dan kerbau sebagai lamaran, tapi ia lebih suka kebun dan sawah. Dalam realitas mitos ini memberi spirit bahwa komunitas Kajang merupakan turunan langsung dari Raja Luwu dan bahkan mereka identik dengan kehidupan pertanian sekaligus maritim. Menurut Darmawan Salman, sosiolog dari Universitas Hasanuddin, dalam perkembangan masyarakat Kajang, 3 mitos ini memberi pengaruh kepada aspek tertentu kehidupan masyarakat. Pertama, pada aspek kehidupan spiritual atau keagamaan, mitos Tumanurung menjadi alat legitimasi bertahannya komunitas Tukamasya yang menganut animisme berhadapan dengan Tukasaya yang menganut Islam. Kedua, pada aspek pemerintahan lokal, mitos Patong telah menjadi alat legitimasi dalam pembagian kekuasaan, sejak pembagian posisi Karaing dan Sulewatang pada zaman Belanda hingga ke pergiliran posisi Tamat pada Orde Baru. Ketiga, pada aspek kehidupan ekonomi, mitos kedatangan Datuk Manila dari Luwu telah melegitimasi urgensi aktivitas pertanian dan perikanan sebagai sumber mata pencaharian, meskipun kegiatan perikanan baru berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir.